الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ومن والاه. Nah, barakallahu fikum. Hadis kita masih banyak, belum 40 saja sudah. Betapa sombongnya kita membanggakan 49 hadis, dicari asal usulnya tidak ketemu. Baik, kita akan melanjutkan hadis ke 8. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Abi Hurairah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallah, sesungguhnya Allah, sungguh Allah itu la yanzuru tidak melihat, tidak memperhatikan ila suwarikum, kepada bentuk atau rupa kalian, wa amwalikum, dan harta-harta kalian, walakin yanzuru, akan tetapi Allah melihat ila qulubikum wa a'malikum, pada hati kalian, isi hati kalian, apa yang ada dalam hati kalian, wa amalikum, dan amalan kalian. Wa fi riwayatin, dalam riwayah juga dari Imam Muslim, innallaha la yanzuru ila ajsadikum, gantinya amwalikum, wala ila suwarikum, Allah tidak melihat pada jasad-jasad kalian, badan kamu yang tinggi tegap, ya, metekal, bagus, wala ila suwarikum, dan tidak melihat pada rupa kalian. Surah dalam bahasa Arab bisa bermakna bentuk, bisa bermakna rupa. Bisa bermakna bentuk, bisa bermakna rupa. Rupa itu warna, rupa kamu, rupa wajah, rupa kulit. Allah nggak melihat itu, nggak membeda-bedakan itu. Tidak ada beda antara putih dan hitam. Orang hitam, orang putih tidak dibedakan oleh Allah. Walakin yanzuru ila qulubikum, yang dilihat oleh Allah adalah hati kalian. Wa asyara bi asabihi, dan Rasulullah memberikan isyarat menggunakan jari-jarinya ila sadrih, ke dada beliau. Saudaraku, ini bukan hanya pernyataan ucapan yang menunjukkan pentingnya menjaga hati kita, menyempurnakan keyakinan-keyakinan yang ada di dalam hati. Beliau juga memberikan isyarat dengan jarinya. Yang penting yang di sini. Kalau sekarang kan sakitku di sini. Kalau ini yang penting dalam kehidupanmu itu yang di hati. Ma waqara fil qalbi wa saddaqahul a'mal. Yang menetap,
yang pasti ada dalam hati, lalu dibuktikan dengan amalan. Ila qulubikum wa a'malikum, ini gandengan. Amal yang muncul dari hati kalian, bukan berpura-pura, yang kamu lakukan dengan keikhlasan. Maka digandeng qulubikum wa a'malikum. Karena amal tanpa diikuti dengan keikhlasan hati juga tidak akan pernah dilihat oleh Allah. Bahkan itu menjadi bentuk kemaksiatan yang besar. Kadang kita mengira suatu amal baik, sholat, puasa, suatu yang sangat berharga di mata manusia. Amal yang berharga yang kita kira nilainya itu ibadah yang tinggi, besok di hadapan Allah bisa berbalik menjadi kemaksiatan yang tinggi, kemaksiatan yang besar. Dan manusia yang paling dibenci oleh Allah ketika dia melakukan amal tanpa diikuti keikhlasan. Itu disebut asyirkul asghar. Kesyirikan yang dosanya besar namun tidak membuat seseorang musyrik keluar dari agama. Apa itu contohnya? Ar-riya. Yang pertama, saudara, Allah melihat hati kalian dan amalan kalian. Allah tidak melihat rupa, bentuk, dan harta kalian. Jadi ketika ada seseorang hanya bangga karena bentuk rupa jasadnya, atau hanya bangga karena hartanya, nggak dilihat oleh Allah, nggak ada apa-apanya di sisi Allah. Tapi kalau rupa, harta digunakan untuk kebaikan, baru dilihat. Kenapa? Karena itu berangkat dari hati. Ada keimanan di situ. Ada keimanan, ada keikhlasan. Baru dilihat oleh Allah. Bukankah Nabi Yusuf manusia yang paling tampan? Apakah beliau manusia yang jauh dari Allah? Tidak. Karena ketampanannya beliau jaga. Bahkan pada kesempatan yang sangat bisa dia lakukan dan bisa dipastikan selamat, beliau tidak mau menggunakan ketampanannya untuk menjajah wanita, untuk menjajali wanita, menjimat bitonah itu, nikah bitonah, istrinya di mana-mana, nggak mau. Nabi Yusuf menolak itu. Padahal Zulaikha itu manusia, wanita tercantik di Mesir saat itu. Dan riwayatnya dia perawan. Karena suaminya itu Al-Aziz itu impoten. Dan oleh Allah memang dibuat ini bukan cantik biasa, awet muda. Jadi Nabi Yusuf sudah pemuda, dia juga kaya perawan. Ada bedanya kan perawan dengan janda? Beda, namanya aja beda. Jadi saudara, Nabi Yusuf tidak menggunakan ketampanannya untuk kemaksiatan. Dilihat oleh Allah hatinya. Itu yang saya katakan tadi, ketika seorang mengandalkan ketampanan, mengandalkan harta untuk mencari kemuliaan menurut mereka di dunia, di mata Allah tidak ada bedanya. Yang paling dihargai di sisi Allah adalah hati dan pengamalan yang muncul dari dalam hati. Inilah pentingnya namanya tazkiyatun nafsi. Ngurusi hatinya, bagaimana supaya bersih dari dosa-dosa, ya, bagaimana supaya meningkat keimanannya, tinggi keyakinannya, ketakwaannya. Bilal, saudara, budak hitam
asalnya. Dan di Mekah semasa dia belum iman, disiksa, dihina, diinjak-injak. Bahkan anak kecil melempari dia dengan batu. Sangat tidak ada harganya. 1 dirham pun dibilang gak ada orang mau beli. Saking hitamnya orang, saking hinanya orang. Bagaimana setelah beliau Islam? Masya Allah, kedekatan dengan Rasulullah, ketakwaannya yang tinggi, menjadi muadzin Rasulullah, mulia beliau. Sampai oleh Abdurrahman bin Auf. Kenal Abdurrahman bin Auf? Kenal? Kenal di mana? Sahabat Nabi yang terkaya, konglomerat, Abdurrahman bin Auf. Punya adik perempuan putih, cantik, sugih, Quraisy. Dilamar oleh Bilal, diterima, dinikahkan. Masya Allah. Yang dilihat apa? Rupa apa hatinya? Hatinya, saudara. Keimanan yang luar biasa. Pernah dengar kata Rasulullah, hai Bilal, aku sudah dengar suara sandalmu, suara langkahmu di surga. Ya Allah, manusianya di dunia sudah, langkahnya di surga. Bapak Imam kita yang bitonah dulu tak didengar nggak suara? Kok Yurono meneh penilik penmeleh. Subhanallah. Bilal, apa yang kamu andalkan? Arja amalin indak, yang paling kamu harapkan dari amal-amal sunnah. Gak bicara amal wajib. Kalau amal wajib jangan ditanya, Bilal pasti terdepan. Kenapa? Muadzin, masa muadzin belakangan? Gak mungkin. Ya bukan hanya karena muadzin, memang orangnya orang yang ahli. Dari amal sunnah kamu yang paling kamu harapkan bisa menjadi sesuatu yang berharga di sisi Allah apa? Kata Bilal, ya Rasulullah, saya ketika batal wudu pasti saya wudu langsung. Mau sholat nggak sholat, saya pokoknya wudu. Waktunya sholat wajib atau enggak saya wudu. Lalu saya sholat 2 rakaat. Kata Rasul, ini dia yang sulit ditiru oleh orang lain. Siapa yang setiap ngentut, mohon maaf, setiap ngentut terus wudu terus sholat 2 rakaat? Ada yang sanggup di sini? Apa mana sing ngentutan gue ya? Berat ini. Bila saudara, Rasulullah ingin menunjukkan bahwa hati manusia keimanan, inna akramakum indallah atqakum, pada saat Fatum Mekah. Pada saat Fatum Mekah, di mana Rasulullah sudah menguasai Mekah secara total dan penduduk Mekah sudah pasrah semua kepada beliau, kepada Rasulullah. Sebagian besar sudah masuk Islam, satu persatu masuk Islam. Ketika mereka kumpul di Masjidil Haram, di hadapan para pembesar, para tokoh-tokoh yang dulunya ikut menghina bahkan menyiksa Bilal, kumpul, mereka sudah takluk, sudah menyerah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ya Bilal, ta'al. Hai Bilal, sini. Bilal maju. Habis itu Abu Bakar, Umar. Quma huna. Abu Bakar, Umar disuruh berdiri di dekat Hajar Aswad. Lalu Bilal, is'ad ya Bilal. Naiklah wahai Bilal. Naik ke mana? Ke atasnya, punggungnya Ka'bah. Lewat mana? Menginjak pundak 2 manusia terbaik di umat ini. Abu Bakar, Umar diinjak bahunya. Lalu dia naik. Adzin ya Bilal. Adzan wahai Bilal. Apa yang dimaksud dari iman? Satu, Allahu Akbar, itu kemenangan Islam. Tapi para ulama mencatat, beginilah Rasulullah ingin menampakkan bahwa Islam itu adalah hati, ketakwaan, keimanan yang tinggi. Itulah yang paling berharga di sisi Allah. Bilal seorang budak
naik di atas Baitullah, tidak semua orang. Karena kemuliaan, karena hati. Selalu dilihat dari hati, maka perbaiki hati kita, saudara. Setiap hari, setiap saat kita sholat, kita ibadah secara fisik, memperhatikan hatinya, sampai di mana kedekatan saya dengan Allah, sampai di mana saya memanggil nama Allah, sampai di mana kepada Allah yang kita itu, karena itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis ke-9. An Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini sahabat Nabi ahli puasa. Puasa tiap hari. Dan sahabat Nabi yang hadis. Kata Abu Hurairah, di antara para sahabat, aku yang menghafal, kalau yang tulis lengkap itu Abdullah bin Amr. Qala Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal iman, sesungguhnya keimanan, la yakhlaqu, niscaya usang itu fi di dalam salah satu kalian, jauh enggak masih hati. Laku as-sawbu al-khaliq, sebagaimana usang luntur, as-sawbul khaliq, baju yang sudah lama, yang sudah usang. Luntur warnanya, baju asalnya bagus, baru. Kalau sudah usang, warnanya luntur, pudar. Kalau sudah luntur, artinya sudah usang. Tapi ada juga baju baru tapi luntur warnanya. Nah, ini baju munafik ini. Baju munafik. Dulu saya pernah dengar di sana orang jualan, promosinya itu gamis, bagus, warna terang, tidak luntur, warna dijamin tidak luntur, kelama-kelamaan kebalik dia, orang sudah banyak, luntur tidak dijamin. Orang Arab kalau diajari Indonesia itu kadang kebalik, luntur tidak dijamin. Keimanan oleh Rasulullah digambarkan seperti baju yang warnanya luntur. Berarti iman itu ada warnanya, ibaratnya begitu. Ada warnanya. Ada yang indah, terang, ada yang sudah usang dan warnanya tidak kelihatan. Fas'alullaha ayyujaddida al-iman fi qulubikum. Maka mohonlah kepada Allah ayyujaddida, memperbaharui al-imana, keimanan, fi qulubikum, di dalam hati kalian. Dalam riwayat lain, solusi di samping berdoa mengucapkan apa? Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah, pernyataan tauhid kepada Allah. Kalau di sini Rasulullah mengatakan berdoa. Iman itu letaknya dalam hati. Iman itu adalah amalan hati. Rasulullah di sini memerintahkan agar kita memohon kepada Allah agar Allah membarui iman kita yang sudah usang tadi, warnanya sudah hampir nggak kelihatan, diberikan warna yang lebih terang lagi. Kalau bahasa lainnya lebih kuat lagi imannya, karena kekuatan iman itu membawa manusia menjadi semakin baik. Ya, kalau imannya lemah, mendapatkan apapun
kebaikan dia tidak bersyukur. Mendapat cobaan keburukan dia tidak bersabar. Karena keimanannya lemah. Dia tidak begitu yakin kalau orang tidak bersyukur diancam siksa. Dia tidak begitu yakin kalau orang bersyukur akan ditambah oleh Allah. Dia tidak bersyukur. Begitu juga ketika tertimpa cobaan, dia lemah juga imannya. Tidak sabar, dia putus asa. Semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya semakin berat cobaan, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekat, tidak jauh dari Allah. Seperti siapa? Nabi Ayub. Saking sabarnya, mau berdoa minta sembuh saja malu. Minta sembuh malu. Beda jauh ya dengan kita ya. Nah, kalau kita baru sakit berapa sehari 2 hari udah minta kesembuhannya berulang kali. Nabi Ayub malu. Kata istrinya, padahal beliau sudah diusir karena luka ini borok ini berbau. Jadi masyarakat sekitar itu terganggu, sehingga beliau nyingkrih ke pinggir kota. Hanya ditunggui oleh siapa? Istrinya. Yang lain-lain sudah pergi. Sampai istri yang setia ini, yang sangat menyayangi dan setia mendampingi Nabi Ayub ini, suatu saat, wahai Ayub, kan sudah lama, masa nggak minta sembuh ini? Mas, masa ya tahan? Sudah hampir 18 tahun. 18 tahun. Nabi Ayub masih nanya, wahai zaujati habibati, hai kekasihku, kam labithna fi sihhatin wa afiyah. Berapa tahun kita sehat, afiat, harta banyak, ya, senang hidupnya. Apa kata istrinya? Sab'ina sanah, 70 tahun. Apa kata Nabi? Astahyi min Allah. Aku malu kepada Allah. Aku belum bersyukur penuh 70 tahun itu. Sekarang baru dikasih cobaan 18 tahun. Masya Allah, iman yang sangat luar biasa. Kapan beliau lapor kepada Allah? Tidak minta kesembuhan beliau, lapor saja. Kapan ini? Karena teman dekatnya sebagian lewat di situ mengatakan, Ayub ini dulu kelihatannya orang baik, tapi ternyata sakit lama bertahun-tahun ini. Nggak mungkin kalau dia orang baik sampai selama ini. Berarti ini keapi ini. Orang nggak bener Ayub ini aslinya. Ada sesuatu ini. Baru Nabi Ayub sadar, ya Rabb, disu'udhani. Jadi orang iman itu ketika disu'udhani orang lain, padahal dia tidak melakukan, dia akan menampakkan bahwa dia akan menjaga bahwa tuduhan orang lain itu tidak benar. Itu tugasnya orang iman. Gak boleh dibiarkan, ya. Seperti orang menuduh kita yang hijrah ini, wah ini orang dendam, orang ini, orang ini. Jangan diam, sampaikan. Rasulullah jangankan dituduh, baru orang mau menuduh saja Rasulullah sudah nggak mau. Iktikaf mau nganter istri, keadaan gelap, baru melangkah. Beliau iktikaf mau nganter pulang istrinya ke rumah. Ada 2 Ansor lewat. Karena 2 Ansor ini, orang Ansor ini melihat Rasulullah gandeng wanita, dia malu, dia pergi jauh. 2 orang Ansor. Kata Nabi, tahan sini. Hadi zaujati. Ini istriku loh ya. Apa kata 2 orang Ansor? Subhanallah, wahai Rasulullah, nggak mungkin kami berprasangka buruk kepadamu. Enggak, saya hanya khawatir kamu lewat belum jelas saya gandeng anak esopo.
belum jelas, nanti setan menjatuhkan suatu di pikiranmu. Loh, jangan-jangan Nabi, jangan-jangan itu baru mau disang, apalagi dituduh. Nggak benar, harus diterangkan ya. Kayak Pak Putih ini jelas sesat. Kalau ngomong sesat itu sampai kayaknya esnya mantap. Ya memang harus begitu. Nek gak ngono gak roh tenan, hanya pelan-pelan gitu nggak sadar. Hanya sesat. Tapi di depan siapapun begitu. Nabi Ayub kata Nabi, orang Isa nggak bisa. Nabi Ayub namanya itu girah, namanya itu apa ya, kecemburuan, bahwa jangan sampai kita menyampaikan kebenaran, kita benar tapi dituduh salah. Jangan. Makanya Islam Jamaah katakan kepada mereka, kalau Anda memang benar dan ini hanya tuduhan, keluar artinya maju. Mau di mana? Di depan Majelis Ulama, apa di depan Kejaksaan Agung, apa di depan kepolisian? Ayo buka-bukaan. Gak wani. Siapa nyatakan gak wani? Nah, ini bekas anggota Majelis Ulama, walaupun dari LDI dulu. Jadi saudara, ketika Nabi Ayub sudah dituduh begitu, langsung beliau mengatakan apa? Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Anni massaniyas syaitan binusbin wa adab. Ya Allah, setan telah menimpakan kepayahan dan siksa untuk saya. Ya Allah, saya tertimpa hal-hal yang memberatkan hidup saya. Wa anta arhamur rahimin. Sedangkan engkau paling sayangnya di antara yang menyayangi. Orang jaluk waras ini gak ada. Nah, kok bisa langsung disindir tok, nyindir tok, harapan tok, Allah sudah tahu. Karena apa? Karena keimanan yang tinggi, kedekatan yang tinggi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan kalau ada orang dekat sama kita, dilirik tok itu kan sudah paham dia maksudnya. Nah, lirik tok, minumnya datang. Dilirik tok, mapan langsung. Apa maksudnya? Yang ngantuk bingung. Katanya Nabi Ayub, beliau hanya melapor saja, belum minta. Apa kata Allah? Urkut birijlik, injakkan, hentakkan kakimu, nanti akan keluar air mughtasalun. Pertama untuk mandi, sisanya wasyarab, dan untuk minum. Kembalilah beliau muda lagi. Itulah saudara yang dikatakan keimanan yang sangat tinggi, keyakinan yang sangat tinggi, kedekatan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Abi Hurairah qala, Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqulanna, jangan berkata sungguh. Sungguhnya ada di belakang, nun taukidnya di belakang. Jangan berkata sungguh. Nah, cara Jawa ojo muni tenan ya, Allah. Nah, bahasa Jawa itu memang mirip bahasa Arab. Urutannya bukan bunyinya. Adukum, salah satu kalian, al-karmu, anggur dinamai karmu, karim, sesuatu yang mulia. Al-karmu, innamal karmu, semuanya karmu itu qalbul mu'min, hatinya orang iman. Orang jahiliyah dulu menamai inab, anggur itu karmu, karim, sesuatu yang mulia, yang istimewa, namanya karim, al-karmu. Kenapa? Karena kalau dibacem atau diperes bisa menjadi arak yang paling bagus. Nah, zaman dulu, zaman jahiliyah kan memang minumnya arak yang termahal lah, terbaik. Makanya anggur inab mereka namai karmu. Kata Rasulullah, jangan menamai anggur dengan karmu. Karmu itu adalah
julukan, sifat untuk hati orang iman yang mulia. Hati yang mulia, hati yang punya sifat-sifat kemuliaan, itulah al-karmu. Dalam lafaz lain, la tusammu al-inab, jangan kalian namai anggur itu al-karma, jangan kamu namai karmu. Kenapa? Fa'inal karma, sunya karmu itu ar-rajulul muslim, seorang laki-laki yang hatinya Islam, yang muslim. Wa inda Abi Daud wa ghairih, di riwayat Abi Daud dan lainnya, la yaqulanna ahadukum al-karma fa innal karma ar-rajul al-muslim. Sungguhnya karma itu adalah rajul yang Islam. Rajul Islam ini maksudnya seperti hadis pertama tadi, karena hatinya itu hati iman, hati Islam, maka dijuluki dengan al-karmu. Walakin qulu, akan tapi katakanlah hadaiqal a'nab, jangan kalian namai anggur itu al-karma, tapi namai saja, juluki saja, sebut saja hadaiqal a'nab, kebun-kebun kurma, kebun-kebun anggur. Nah, warawahu Muslim ala qama ibn Wa'il an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqulu al-karmu boleh, al-karma boleh. Kalau al-karmu itu namanya i'rab hikayat atau khabar dari mubtada mahdzuf. Al-inabu al-karmu. Paham tidak? Yang belajar nahwu paham. Yang asli keluar dari Islam Jamaah enggak paham, karena memang enggak diajari nahwu, diajari mangkul saja. Walakin qulu, akan tetapi katakanlah al-hablah. Al-hablah yakni maksudnya al-inab, anggur. Ini yang diambil bagaimana Rasulullah mensifati hatinya orang iman yang baik, imannya baik, Islamnya, dengan sifat al-karmu, dijuluki dengan al-karmu. Bukan karma ya. Nah, kalau Rasulullah yang mensifati, berarti ada maksud di situ, ada motivasi dari Rasulullah. Jadikan hatimu itu karim. Orang Arab kalau suka memberi, dermawan, itu dijuluki karim juga, dermawan, karena hatinya lembut. Orang Arab yang suka memaafkan itu juga dijuluki karim. Banyak orang Arab bilang al-karim la yadrib, orang mulia itu tidak mungkin memukul, kecuali musuh. Mukul istri, al-karim, gak mungkin dia mukul, karena hatinya itu bersih, hatinya lembut. Jadi makanya al-karmu ini menjadi sifat hati. Artinya dalam agama kita, dalam sunnah kita, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diharapkan apapun karakter seseorang, tapi hatinya semua menjadi hati yang lembut. Khalifah Umar itu keras kan karakternya, bicaranya lantang, tapi hatinya lembut. Hatinya lembut. Di mana letak kelembutannya? Itu yang saya ceritakan tadi. Beliau bisa menangis itu. Lihat Hajar Aswad, lihat Rasulullah nangis, beliau menangis. Bahkan dalam riwayat beliau di sini ada garis hitam. Katakan hadza abaratus sahur, abaratus sahar. Ini adalah lewatnya air mata waktu sahur. Mati menangis beliau. Pernah beliau membaca sholat malam satu ayat di awal surat At-Tur, inna adzaba rabbika lawaqih, sungguh siksa Tuhan kamu Muhammad lawaqih, pasti terjadi. Beliau jatuh karena takutnya dengan siksa itu,
sampai 2 bulan dijenguk. Gak bangunannya sakit. Sakitnya apa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kelembutan hatinya. Nah, al-karmu. Baik, hadis ke-11 Anin Nu'man Ibni Bashir yaqulu, Nu'man mengatakan, Aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala nas. Rasulullah menghadap pada manusia, biwajhi, dengan wajah Nabi. Ini takkid namanya, menghadap ya pasti dengan wajah, wajhi. Faqala, lalu Nabi bersabda, aqimu sufufakum. Jadi kalau jadi imam, kalau mau mengucapkan aqimu sufufakum, melihat ke belakang. Itu sunnahnya. Jadi betul-betul koreksi, melihat, dan bukan ke mitok madhab sana aqimu sufufakum, enggak. Apalagi yang di belakang nggak paham lagi. Opo. Aqimu sufufakum kalau di sini ya ditambah, luruskan barisan gitu. Yang penting lagi ya dilihat. Karena Rasulullah dilihat kemana yang orang ditunjuk, disuruh meluruskan. Salatan, sampai 3 kali. Wallahi, demi Allah, kata Nabi, la yuqimunna sufufakum, la tuqimunna sufufakum, niscaya harus kalian meluruskan sufufakum, barisan-barisan kalian, au la yukhalifannallahu baina qulubikum, atau Allah menyelisihkan, membuat berselisih, baina qulubikum, di antara hati kalian, tidak bisa bersama, tidak bisa bersatu, tidak bisa apa dulu bahasanya, rukun, kompak, kerjasama yang baik, kalau hatinya tidak dirukunkan oleh Allah. Satu yang diambil di sini, hati yang baik, hati yang bersih, hati yang mulia adalah hati yang mau bersama, ta'aluf namanya. Berarti kurang lebihnya adalah hati yang satu tidak pemarah. Umpama marah, suka memaafkan. Suka memaafkan. Suka itu hobi. Atau kalau belum hobi, dipaksa dirinya untuk memaafkan. Ini hati yang baik. Ini hati yang bersih. Ini hati yang mulia. Dan ini yang menjadi syarat utama persatuan, kebersamaan. Itu satu yang diambil. Hikmah dibalik ini yang dimaksud oleh Rasulullah, kamu nanti berselisih, kamu nanti nggak bisa kompak, nggak bisa bareng, dan ini tidak boleh dalam agama. Orang iman harus satu, harus bersama. Nah, bagaimana hatinya supaya bersih? Salah satu usaha lahirnya ikhtiar, gerakannya bareng, bersama. Ono seragamnya apa nih? Asad apa? Senkom. Pak, Bapak pendiri Senkom ada di belakang. Barisnya harus bareng, makannya bareng. Itu bagian dari ikhtiar kebersamaan. Di sini Rasulullah mengatakan, luruskan barisanmu. Luruskan barisanmu. Kalau tidak, hatimu nggak bisa bersama. Masya Allah. Ini bukan hanya meluruskan barisan, saudara. Semua gerakan lahir yang menggiring kepada kebersamaan itu membuat hati kita juga ta'aluf, tertarik ke situ. Makanya perjuangkan kebersamaan itu. Sebagaimana Rasulullah ketika beliau di perjalanan semua suruh cari kayu, beliau juga nyari kayu, kumpulkan juga. Kata sahabat, akfika ya Rasulullah, akfikullah, cukup kami Rasulullah, ana minkum,
Aku termasuk, aku bagian dari kalian. Itu. Rasulullah ingin bersama, ingin sama, sehingga hatinya tidak ada jauh dengan Rasulullah. Nggak ingin selalu berbeda, tidak, ingin bersama. Itu syaratnya kita bisa bersama. Ini adalah dimulai dari hati dulu, hati yang suka memaafkan, lalu ikhtiarnya secara lahir seperti itu. Nah, lurusnya barisan itu saudara, bukan hanya dalam sholat, dalam perang pun itu, yang lebih tahu bapak-bapak di belakang yang punya keahlian di bidang itu. Perang Badar itu, Rasulullah sebelum mereka maju, sahabatnya walaupun alatnya kurang, semua harus luruskan barisan, stau. Ada salah satu yang nonjol itu, nggak pakai baju lagi, oleh Rasulullah ditutul dengan manggarnya kurma, atau sebagian riwayat dengan gedeo. Itu suruh mundur, suruh lurus. Kata dia, oh, sakit wahai Rasulullah. Kata dia, harus dikisos. Saya sakit ini, jangan sudut begini. Saya sakit ini, saya harus dikisos. Kata Rasulullah, ya sudah, ayo maju sini. Kasihkan sebagian, kalau dia pakai gedeo atau tongkat, kasihkan. Ya silakan. Loh, nggak bisa, jangan pakai baju. Saya nggak pakai baju. Kalau saya tusuk gini kan kena baju, nggak pas nih, kisosnya nggak pas ini. Lalu bagaimana maksudnya? Ya harus buka baju. Itu saya dibukalah baju Rasulullah. Setelah dibuka bajunya, dia nggak nyadin jutuk tapi meluk. Dia tempelkan badan dia ke badan Rasulullah. Dia katakan, wahai Rasulullah, aku tidak tahu apakah ini hari terakhir saya. Saya akan berpisah dengan engkau. Saya nggak pakai baju, nggak pakai alat. Mau melawan orang 1000, alatnya lengkap, 3 kali lipatnya. Dia lanjang, nggak punya pedang. Jadi sudah yakin mati aku. Mati. Maka cari tabarruk dengan kulitnya Nabi. Hanya Nabi loh yang bisa. Bukan makoli inna bukan. Karena pengakuannya itu lebih tinggi daripada Nabi, itu pengakuannya. Bisa merintah malaikat Jibril. Telepon. Subhanallah. Jadi saudara, ini pelajaran dari Rasulullah, tetap mengacu pertama hati, kedua ikhtiar yang tampak untuk membuat hati itu baik. Apa hati baik? Hati yang ta'aluf, dia bisa dengan siapapun. Rasulullah itu malah dengan siapapun beliau bisa, dengan orang kaya bisa, dengan orang berpangkat bisa. Ketika Ibnu Hatib itu datang, dia seorang tokoh belum masuk Islam, disambut oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah yang menyiapkan kursi, kalau sekarang bantal. Rasulullah ngambilkan, kalau dulu kursinya kan bantal, didudukkan. Akhirnya dia masuk Islam karena kebaikan Rasulullah. Namanya anzilin nasa manazilahu. Itu ketika saat terluka pemimpinnya orang Ansor, saat dipanggil dan di situ banyak orang Ansor, apa kata Rasulullah? Kumu ila sayyidikum, berdirilah sambut pemimpin kalian. Itu namanya menempatkan manusia pada tempatnya. Rasulullah dekat dengan janda-janda. Wah, ini saya senang. Janda yang sudah tua, umur 17 dibalik. Senang gak? Rasulullah gandengan tangan. Rasulullah didatangi budak, minta tolong kepada Rasulullah. Rasulullah ngikutin apa? Minta tolong supaya nasihati juragannya. Berjalan Rasulullah. Itulah pemimpin yang benar. Sayyidul qaumi khadimuhum. Dalam Islam,
Pemimpin itu pelayan rakyat, melayani rakyat, memakmurkan rakyatnya, bukan dilayani. Apalagi menyengsarakan menyengsarakan rakyat, nggak boleh. Itu bukan pemimpin dalam Islam. Larangan ya. Ke-12, An Abdillah ibn Mas'ud qala Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma asaba ahadan qattu, tidak menimpa pada seorang pun sama sekali. Iya benar ya. Apa? Ayo benar. Ahadan pada seorang qattu sama sekali, hammun, susah. Hammun ini keinginan besarnya tidak tercapai. Makanya tadi hammuhu ad-dunya, keinginan besar. Susah karena keinginan besarnya, menginginkan sesuatu tidak kelakon-kelakon. Wala hazanun, dan tidak tertimpa susah karena yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan. Jadi dia susah. Faqala, lalu dia berdoa kepada Allah. Allahumma ya Allah, inni abdu, sungguh aku hambamu. Ini hati saudara. Hati kalau sudah menyatakan ini merendah, namanya tadallul. Sudahkah kita, pernahkah kita sujud kepada Allahu Akbar, merendah di hadapan Allah? Hambamu hina ya Allah, hambamu lemah ya Allah. Ini abdu, aku hamba engkau ya Allah. Ini menggambarkan hati yang tadallul, merendah, tidak ada kesombongan sama sekali. Wabnu abdik, dan anak hambamu. Bapak saya juga bukan siapa-siapa, hambamu juga. Wabnu amatik, dan anak hamba wanitamu. Ibuku, apapun kata orang, dia kaya, dia berpangkat, dia nasab tinggi, tapi hambamu. Nasiyati biyadik, merendah lagi. Ubun-ubun saya ada di tangan engkau ya Allah. Ini gambaran saya tidak bisa bergerak apapun tanpa kehendak Allah. Saya tidak bisa lepas dari kekuasaan Allah. Hambamu ini lemah. Madin fiya hukmuk, telah lewat di dalam aku, mengenai aku, hukmuk, hukum engkau. Artinya qadar. Adlun adil fiya, di dalamku qada'u, qada' engkau, keputusan engkau, qadar yang terjadi ya. Qadar yang sudah terjadi, walaupun itu berat bagi saya, tapi itu keadilan engkau ya Allah. Manusia kadang tidak terima karena yang dia lihat seakan bukan keadilan. Nah, kita nyatakan segala yang diperbuat oleh Allah itu pasti keadilan, walaupun akal kita belum nyampe. Nah, kita nyatakan ini adlun fiya qada. Nabi Musa itu pernah ingin tahu, tunjukkan kepadaku ya Allah bagaimana keadilan engkau. Bukan Nabi Musa tidak percaya, tapi lihat ma'inna qalbi, supaya aku tambah yakin bahwa engkau memang dan yang maha adil. Katanya, Musa, kamu duduk di pinggir mata air itu. Duduk pinggir mata air. Tidak lama datang orang naik kuda, gagah, mampir di situ minum, lalu kantong uang dia tertinggal di situ. Pergi si penunggang kuda ini. Tidak lama datang anak kecil. Anak kecil belum bisa minum juga, terus mendapati kantong itu diambil. Kantongnya dibawa sama dia.
kantongnya dibawa. Pergi anak kecil ini. Gak lama orang sudah sepuh, sudah tua datang minum juga di situ. Ketika orang tua ini selesai minum, yang gede tadi penunggang kuda yang pasukan tadi datang nyari kantongnya, nyari kantongnya. Yang dituduh ya orang tua itu. Mana kantong saya, mana uang saya? Saya nggak tahu, nggak bisa, hanya Anda di sini. Wajar dibunuh tuh orang tua tuh. Orang tua itu dibunuh. Lalu apa yang terjadi? Kata Nabi Musa, di mana letak keadilannya? Orang sudah sangat tua dibunuh, anak kecil bawa uang, mana keadilannya? Hai Musa, kamu tahu tidak? Kamu tahu tidak? Orang tua tadi, pasukan tadi yang kuat tadi, yang bawa uang, itu uangnya itu hasil curian, dicuri dari uang bapaknya. Abnaukum bala'un fitnah. Baik. Jadi tadi itu mencuri kantong itu punyanya bapaknya dulu. Punya bapak anak kecil ini. Nah, bapaknya anak kecil ini dibunuh oleh orang tua tadi. Nah, gimana? Sudah tampak keadilan Allah? Tampak. Anak kecil nggak kenal, anak kecil masih kecil, dia kehilangan bapak, ya, kehilangan harta waris, semua dikembalikan oleh Allah. Harta warisnya dikembalikan anak kecil, orang tua yang membunuh ini dibunuh oleh orang lain. Itu namanya wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dan. Kadang-kadang berlaku orang zalim itu di dunia oleh Allah sudah dicepatkan. Akan ada orang yang lebih kuat lagi yang zalim juga akan menghabisi dia. Masa nggak perlu khawatir kalau punya pemimpin zalim, kalau tidak mampu nandangi dewe di demo ramudun-mudun, serahkan aja kepada Allah. Coba ini mana doanya tadi? Adlun fiha qada'u. Adil, telah adil qada'u, keputusan engkau. As'aluka bikulli ismin, aku mohon kepadamu ya Allah, bikulli ismin, dengan semua nama, huwa, nama itu laka, milik engkau. Aku mohon kepadamu dengan menyebut semua nama engkau. Samaita bihi nafsak, yang engkau telah menamai dengan nama itu nafsaka, untuk diri engkau. Dengan semua nama yang kau buat untuk nama diri engkau. Au allamtahu ahadan min khalqik, atau telah kau ajarkan nama itu kepada seseorang dari hamba engkau, min khalqik. Au anzaltahu fi kitabik, atau telah kau turunkan nama itu di dalam kitab engkau, Al-Quran contohnya. Au istaksarta, atau engkau memilih bihi, nama itu, fi ilmil ghaibi, di dalam ilmu yang disamarkan, tidak diajarkan kepada siapapun, tidak diturunkan dalam kitab, tapi disimpan. Pokoknya aku mohon kepadamu dengan semua nama engkau. Kalau menyebut nama Allah, berarti minta juga dengan sifat Allah yang terkandung dalam nama itu. Hanya mohon kepada Allah itu apa?
bi asma'il husna, dengan nama-nama Allah yang mulia, au bi sifatihil ula, dengan sifat-sifat Allah yang mulia yang kau simpan indaka di sisi engkau. Aku mohon, apa yang aku mohon? Anta ja'alal Qur'an, agar kau jadikan Quran rabi'a qalbi, sumberan penyejuk hatiku. Rabi' itu sumberan air, aslinya mana aslinya? Artinya penyejuk hati, sumber kehidupan untuk hati saya. Wa nura sadri, dan penerang cahaya dadaku. Sadri ini kata lain dari qalbi. Wa jala'a huzni, dan penghilang susahku. Wa dhahaba hammi, dan pengusir susahku. Husni tadi yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan. Hammi susah karena yang diinginkan nggak tercapai. Sampai di situ doanya. Mulai dari Allahumma sampai wa dhahaba hammi. Siapa yang mengucapkan ini ketika tertimpa kesusahan apapun, tidak ada yang mengucapkan ini illa adhaballah, kecuali Allah mengusir, menghilangkan hammahu, susah dia, wa husnahu, dan susah dia. Hilangkan oleh Allah susah. Tidak cukup itu, wa abdalahu makanahu, dan Allah mengganti dia, makanahu, gantinya atau tempatnya susah. Gantinya susah itu diganti apa? Farajan, kelonggaran hati. Diganti hatinya longgar, senang. Ya, kalau menginginkan sesuatu belum tercapai susah. Ketika Allah melonggarkan dan mengganti, kira-kira apa maksudnya? Ya dikasih keinginannya, ya, atau dikasih ganti, atau dicarikan solusi. Qala, berkata Abdullah bin Mas'ud, faqila, maka dikatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ala nata'allamuha, adakah kami tidak isindahum nata'allamuha wa tata'allamuha? Nah ya, nata'allamuha, adakah kami tidak mempelajari doa-doa itu? Artinya memahami maksudnya, kemudian menghafalkannya, kemudian membiasakannya. Faqala, Nabi bersabda, bala, iya, yang bagi pantas, liman, bagi orang sami'aha, yang telah mendengar doa itu, ayyata'allamaha, dia belajar tentang doa itu, dihafalkan, dihayati. Apa kaitannya dengan hati yang diambil? Pertama tadi hubungannya dengan Allah. Inni abduk wa ibnu abdik, tadallulnya itu melatih tadallul, menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, doa ini menjadi doa ini yang diminta adalah Al-Quran, menjadi sumber penyejuk hati, penghidup hati, dan penerang hati. Ini yang diambil yang kedua. Artinya hati yang baik itu adalah hati yang hidup karena Al-Quran. Hati yang terang dengan kebenaran, dengan segala, karena Al-Quran. Kira-kira ikhtiarnya bagaimana? Ikhtiarnya adalah tadabbur, mempelajari Al-Quran, maknanya, penjelasannya, terjemahnya, tafsirnya, mangkulnya yang benar, tapi mangkul yang benar, didalami betul Al-Quran itu, sehingga menjadi sumber kehidupan. Hatinya mati, hidup karena Al-Quran. Hatinya gelap, terang karena Al-Quran. Itulah namanya
tombo ati iku limo warnane maca Quran. Nah, nomor 1 lah angen-angen sakmanane. Sapa sing nggih saya sangrane tenan bener itu ya. Dari mana itu asal usulnya? Wali Songo apa Wali 10? Hah? Oh, ya, tapi ada perbedaan sedikit. Mungkin ya. Cuman yang saya tanya yang menjawabkan gitu, tombo ati. Gak ada sejarahnya. Nah, kita nggak usah bahas itu. Ya. Nah, tapi yang penting itu benar ucapan itu. Tombo ati iku limo. Maca Quran angen-angen sama tadabbur. Ini doanya. Jadikan Al-Quran sumber kehidupan bagi hati saya dan penerangnya. Nomor kali, kaping kali. Hah? Maca Quran angen-angen sak manane salat wengi lakonono. Nah, salat malam lakonono, qiyamul lail. Terus dan mau ngitung itu dan seterusnya, cari di YouTube ya. Tapi kita ambil Al-Quran. Banyak di antara kita yang bertanya begini, saya sudah baca Quran ya, tapi kok tetap susah ya? Nah, berarti caranya Anda baca salah. Bagaimana salahnya? Tidak tadabbur. Karena angen-angen sama itu yang bisa mengobati hati. Berarti bacanya yang pelan-pelan, dipahami maknanya. Dipahami itu jadi obat hati. Baik, satu lagi. Ini doa ini saudara yang tadi, ini biasanya imam-imam Masjidil Haram selalu dibaca itu. Terutama kalau doa-doa Ramadan, doa khataman. Itu bagus sekali karena dua-duanya dapat. Nanti insya Allah biidznillah dengan doa itu kita menjadi ahli Quran, mudah untuk menjadi ahli Quran. Kedua, tadi yang disebut oleh Rasulullah, duanya ketika kita mendapatkan kesusahan, doa itu insya Allah kesusahan dihilangkan oleh Allah dan ada solusi, makhraj, way out, jalan keluar dari setiap kesusahan itu. Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, ada Nabi berdoa, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, aku mohon perlindungan kepadamu, mohon dilindungi jangan sampai tertimpa, yaitu minal kasal, malas. Malas ini yang merasakan apa? Dikaitannya dengan hati. Hati. Kalau badan ini kan mengikuti kata hati. Malas ya. Ayo mangan mas, malas. Ayo kerja, malas. Ayo ini malas. Oh, mati ya mas. Mas malas capek, nggak punya gairah hidup, ya sudah mati aja. Malas itu hati. Nah, kalau mau diambil hikmah di sini, Rasulullah mohon perlindungan. Jangan sampai, itu berarti hati yang buruk. Jadi hati yang jelek, yang buruk, sifat hati yang buruk, pemalas, hilangkan malasnya. Hilangkan, jangan punya sifat semangat. Ihris ala ma yanfa'u, kata Rasulullah. Semangatlah terhadap sesuatu yang manfaat bagi kamu, baik masalah dunia maupun akhirat. Wal haram dan pikun. Jangan sampai saya pikun ya Allah. Memang pikun itu ada dalilnya, tapi itu cobaan, memalukan kalau sampai pikun itu. Makanya mohon perlindungan dari Allah. Jangan menyerah, ya berdoa kepada Allah. Mohon jangan sampai pikun, karena pikun itu kembali seperti bayi lagi, sudah tidak ingat lagi ya. Habis makan masih sisa beras, masih ada di sini. Aku ketika imangan rong dino padahal baru selesai. Aduh. Sudah pakai sarung itu loh, masih cari sarung. Selalu di Mekah saya lihat
Dulu ada orang haji itu sudah sepuh, sudah tua, ya. Keluar kamar mandi, yang lain sudah pakai ihram, dia masih pakai sarung. Katanya di luar, cepat ihramnya ada di luar. Lalu keluar dari kamar mandi, sudah kalungan sarung. Keluar nggak pakai apa-apa maksudnya. Katanya, ini ihramku lagi nggak pakai. Makanya kalau haji jangan sampai terlalu tua. Apalagi pikun nanti lupa di sana. Wal haram ya, jangan sampai pikun. Wal maksam itu kanggonan dosa, tempatnya dosa, artinya banyak dosa. Wal maghram, ketempatan tanggungan, artinya banyak hutang. Wa min fitnatil qabr, dan dari fitnah kuburan. Fitnah itu tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir. Wa adabil qabri, dan siksa kubur. Siksa kubur banyak berupa, diriwayatkan di luar kutubus sittah ya, yang kalau isyarat Al-Quran api. Dalam kubur itu akan ada api. Hufratun min hufarin nas. Hufarin nar, nanti ada jadi gubangan api, panas sekali. Belum kalau dijepit bumi. Kalau sekarang ada pijat keretak lah, keretak, berarti keretak seger. Kalau dihimpit bumi kerak hancur. Itu termasuk siksa kubur. Ada juga dalam riwayat yang dipukul kepalanya dengan besi, kemudian pecah kepalanya, kemudian nyambung lagi, dipukul lagi. Bermacam-macam siksa kubur. Waliyadzubillah. Selamatkan diri kita dari siksa kubur. Salah satu penyelamatnya adalah ketika kita rutin membaca surah apa? Surah Al-Mulk. Yang kalau dibaca mulek kalau nggak hafal. Mulek. Surah Al-Mulk. Baca, sering baca kalau bisa dihafalkan. Kata Rasulullah, Al-Munjiyah. Dan mulai itu penyelamat dari siksa kubur. Taib. Wa a'udzubika min fitnatil wa min syarri fitnatil ghina, dan dari buruknya fitnah kekayaan. Apa fitnah kekayaan? Yudghi, ghinan yudghi, kekayaan yang membuat seseorang lacut, durhaka, tidak bersyukur, jauh dari Allah, sombong, angga. Itu berarti kekayaan yang membuat dia jauh dari Allah. Syarri fitnatil ghina wa a'udzubika min fitnatil faqr. Aku mohon perlindungan kepadamu, dilindungi dari fitnah kefakiran. Fakir itu bisa menjadi fitnah. Apa fitnahnya kefakiran? Satu, hasud, dengki kepada orang kaya, sehingga apa? Melakukan kejahatan. Itu contohnya. Kedua, kalau tidak sabar, melakukan yang haram-haram, mencuri, merampok, menipu karena tidak sabar. Itu termasuk fitnah kefakiran. Nah, wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Kumohon perlindungan kepada engkau dari fitnah penjelajah dunia, yaitu Dajjal. Jelajahi dunia. Dajjal itu hebat, ya, secara lahir hebat, tapi dia mengaku Tuhan, dia mengaku punya kekuasaan. Itu Dajjal. Khawarij, kata Rasulullah, akan terus ada sepanjang zaman. Di akhirnya nanti akan bergabung dengan Dajjal. Apa ciri-ciri Khawarij? Mengkafirkan golongan lain, golongan umat Islam yang lain. Ciri terbesarnya. Selamatkan diri saudara dari sembarangan mengkafirkan orang lain. Nah, Allah maghsil, ya Allah, bersihkanlah anni dariku khotayaya, beberapa kesalahanku. Bersihkan kesalahan saya ya Allah, khotayaya. Bima ithalji, dengan air
es, wal barad dan embun Ini yang dimaksud kata para ulama wudu. Makanya dalam fikih disebut es pun bisa untuk wudu. Embun yang ada air, kalau memang nggak ada air, di daun-daun ada air, bisa untuk wudu dalam fikih. Diambil dari salah satunya dalilnya ini. Atau ini yang dimaksud bersihkan sebersih mungkin, hilangkan sehilang sebersih mungkin, seakan dibersihkan menggunakan es dan embun. Kata sebagian yang berpengalaman, menggunakan es itu lebih bersih dalam kotoran-kotoran jenis tertentu ya. Nah, ini gambaran dari bersih sekali. Nah, wa nakki qalbi, bersihkan diri, yang diambil nih dari doa ini, yang diambil dalam bab ini, dalam masalah qalbiyah ini. Bersihkan hatiku, qalbi, hatiku, minal khataya, dari beberapa kesalahan, beberapa dosa-dosa. Tadi di atas disebutkan bahwa kalau berbuat kemaksiatan maka hati itu di titik hitam. Bersihkan ya Allah. Kama naqaita, sebagaimana engkau membersihkan as-saubal abyad, baju yang putih, minad danas, dari kotor, Baju yang putih kalau kotor kelihatan betul kotornya. Tapi kalau sudah dibersihkan, kinclong, celing banget. Artinya doa ini yang dimaksud bersihkan total, bersih betul hati saya ya Allah, bening, bersih dari dosa-dosa. Waba'id baini, jauhkan antaraku, wa baina khotoyaya, dan antara beberapa kesalahanku. Jangan terulang lagi kesalahan saya, jauhkan dari saya. Kama ba'atta, sebagaimana engkau menjauhkan bainal masyriqi wal maghrib, antara timur dan barat. Jauhkan. Ini disebut kana yaqulu. Rasulullah sering berdoa ini. Berarti doa-doa ini penting untuk diperhatikan, karena doa ini akan membawa malapetaka jika orang terkena. Yang diambil adalah masalah hati. Ketika hati seorang itu kotor, tidak bersih dari dosa-dosa, maka dia akan hitam. Dia akan tidak menjadi hati yang hidup. Hati akan mati. Ketika hati itu mati, maka pelakunya akan mendapatkan bermacam-macam kegelapan dari kehidupannya, sehingga jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatil Muslim ziyadah. Dalam riwayat Muslim ada tambahan, Allahumma fa inni a'udzubika minal kasal wal haram wal ma'tham wal maghram. Wal haram wal ma'tham wal maghram. Mana tambahannya? Allahumma fa inni, fa-nya saja. Baik, mungkin. Yang di atas Allahumma inni, di sini Allahumma fa inni. Baik. Intinya sama. Maka biasakan berdoa ini agar hati kita dibersihkan menjadi hati yang terbaik sebagai hamba Allah. Hadza wallahu a'lam, sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ada 5 menit. Kalau mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Yang mau bertanya boleh. Kalau sudah ngantuk berarti persiapan istirahat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Acara istirahat nanti insyaallah habis subuh lanjut session dari